Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Muhammad Afif Prasetyo. Saya dari kelas 2D4 Elektronika B NRP 2120600032. Pada kesempatan kali ini di sini saya akan menjelaskan mengenai tugas 5 dari praktikum microcontroller yang mana membahas mengenai PWM atau pulse width modulation, yang mana untuk praktikum microcontroller ini diampu oleh Bapak Ahmad Hendriawan STMT. Jadi untuk instruksi dari tugas 5 ini yaitu disuruh untuk modif percobaan 1-3 menggunakan timer 0, yang mana untuk percobaan 1 yaitu PWM dengan pas korek 8 bit dengan menggunakan timer 0. Percobaan yang kedua PWM fast PWM dengan 8 bit menggunakan timer 0 juga, dan percobaan 3 itu PWM fast 8 bit dengan timer 0 tetapi di inverting. Terus menggunakan Pixelmap, VS Code dan juga platform IO. Nah, di sini TOP-nya menggunakan 0xFF, dan kemudian diulangi percobaan 1 dan sampai 3 dan menggunakan 0CR0A. Jadi di sini selanjutnya saya langsung saja menuju ke hasil dari laporan resmi yang telah saya buat. Di sini untuk program Visual Studio Code-nya untuk percobaan 1-3, tapi di sini saya langsung menuju ke penjelasan programnya. Jadi untuk penjelasan program yang pertama ini saya akan menjelaskan yaitu percobaan 1 PWM pas korek 8 bit dengan timer 0, yaitu untuk TOP-nya 0xFF. Nah, terdapat di sini include AVR/IO Doda, nah mana ini penggunaan library AVR sehingga tidak menggunakan library Arduino. Nah, selanjutnya di sini ada in main void, ini merupakan main program di dalam main program ini terdapat program yaitu ddrd underscore bv bd6. Nah, maksud dari program ini adalah menjadikan port D pada bit 6 ini dijadikan sebagai output PWM, yang mana nantinya itu disambungkan ke oscilloscope untuk dibaca hasil sinyal PWM-nya. Selanjutnya terdapat TCCR0B/BV CS00. Nah, ini adalah penggunaan prescaler, yang mana prescaler yang saya gunakan adalah sebesar 1. Selanjutnya di bawahnya yaitu TCCR0A sama dengan underscore BVWGM00 atau underscore BVCOM0A1. Jadi maksudnya yaitu pada bagian compare match yang A ini untuk timer 0 berisi mengenai penyetingan pas korek PWM dan juga non inverting. Nah, jadi dapat dilihat pada tabel berikut. Jadi di sini adalah PWM pas korek untuk 0xFF TOP-nya. Nah, di sini untuk yang berlogika high itu hanya WGM00 saja. Sedangkan untuk menentukan non inverting dari sinyal, nah itu COM2A1. Nah, dikarenakan ini kita memakai memakai timer 0 sehingga di sini adalah COM0A1. Nah, ini bernilai hack. Nah, selanjutnya di sini terdapat 0CR0A yaitu bernilai 192. Maksudnya apa? Maksudnya di sini adalah nilai 192 ini digunakan untuk menyeting nilai duty cycle, yang mana diketahui untuk nilai 0CR2 nya itu kan 192, sehingga untuk perhitungannya itu seperti ini, 100% dibagi 256 dibagi 1292 itu 75%. Nah, untuk hasil dari penjelasan tampilan pada oscilloscope yaitu seperti berikut. Nah, di sini saya memakai Proteus. Nah, dikarenakan pada Pixelmap tidak bisa keluar sinyal PWM-nya, dan juga
seharusnya menggunakan real hardware kalau PixieLab tidak bisa. Tapi kalau real hardware itu memerlukan osiloskop dan juga multimeter yang ada pengukuran frekuensinya, tapi saya tidak punya, sehingga saya menggunakan alternatif untuk menggunakan Proteus. Nah, jadi dari gambar tersebut itu merupakan hasil dari pengukuran osiloskop terhadap sinyal pas korek PWM dengan TOP 0xFF yang dihasilkan oleh port D bit 6 dari Arduino-nya. Nah, di sini saya menggunakan tadi yang sudah saya jelaskan Proteus dan juga alasannya. Dan dari hasil pengukuran tersebut dapat diketahui bahwa frekuensi dari sinyal PWM pas korek PWM itu terukur yaitu 31500 Hz atau 31,5 kHz. Untuk duty cycle-nya itu diperlukan perhitungan kalau dalam Proteus ya. Jadi untuk perhitungan seperti berikut. Nah, dan didapatkan di sini untuk hasil pengukuran dari duty cycle yang ada di Proteus itu untuk pas korek BBM-nya ya sebesar 75,2%. Nah, untuk T-hack-nya ini 23,5 mikrosecond, T-low-nya itu 8 mikrosecond, dan T-totalnya itu 31,5 mikrosecond. Nah, karena di sini antara perhitungan dan pengukuran duty cycle itu terdapat sebuah perbedaan nilai, nah maka terdapat juga error. Nah, untuk perhitungan errornya seperti ini dan dapatkan errornya itu 0,267%. Selanjutnya untuk percobaan 1 PWM pas korek 8 bit pada timer 0 untuk TOP-nya 0CR0A. Nah, ini sama include-nya AVR.io. Terus di sini dalam main programnya terdapat DDRD underscore BPPD5. Jadi port D pada bit 5 ini jadikan sebagai atur PWM. Dan mana nanti disambungkan ke osiloskop untuk dibaca hasil sinyal PWM-nya. Nah, sebelumnya kan untuk pin yang digunakan itu adalah port D pada bit 6 ya untuk sebelumnya. Nah, alasan saya ini tidak memakai port D pada bit 6 ini dikarenakan port D pada bit 6 itu merupakan 0CR0A. Jadi merupakan pin 0CR0A. Nah, pada percobaan ini 0CR0A itu nantinya digunakan untuk melakukan pengaturan frekuensi. Nah, sehingga untuk outputnya, untuk PWM outputnya itu harus menggunakan port lain, dan di sini saya memilih port D bit 5 atau PD5. Selanjutnya terdapat TCCR0B underscore BV CS00 atau underscore BV WGM02. Maksudnya apa? Maksudnya ini adalah prescaler yang saya gunakan adalah sebesar 1 dan juga di sini merupakan penyetingan dari pas korek untuk penggunaan TOP-nya itu 0CR0A. Nah, dan di bawahnya terdapat juga TCCR0A dengan underscore BV WGM00 dan atau underscore BV COM 0B1. Ini juga merupakan penyetingan dari pas koreknya untuk TOP 0X untuk TOP 0CR0A dan juga penyetingan agar sinyalnya nanti non inverting. Nah, yang tadi sebelumnya yaitu underscore BV COM 0A1 sekarang menjadi COM 0B1 dikarenakan nanti yang saya gunakan adalah yang saya gunakan pinnya yaitu PD5. PD5 ini untuk 0CR nya itu 0CR 0B. Nah, di bawahnya terdapat 0CR0A. Nah, ini fungsinya sebagai pengatur frekuensi. Dan di bawahnya lagi terdapat 0CR0B bernilai 192 yang mana berfungsi untuk pengaturan duty cycle-nya. Yang mana dapat dilihat pada tabel pengaturan sinyal di sini untuk ini PWM pas korek. Nah,
yang WGM bernilai 1 itu atau bernilai hack yaitu WGM 00 dan juga WGM 02. Sedangkan untuk pengaturan non inverting sama yaitu COM 0 COM 0B1 yaitu bernilai 1. Nah, karena tadi 0CR0A nya itu 250 ya. Nah, sedangkan ketika frekuensinya itu 0xFF yaitu bernilai 31250 Hz atau 31,25 kHz. Nah, sehingga untuk frekuensinya ketika kita menyetingnya nilainya itu 250 didapatkan 31,875 kHz. Dan untuk 0CR0B tadi kan fungsinya untuk melakukan pengaturan terhadap duty cycle dari pas korek PWM dengan TOP 0CR0A nya. Nah, untuk duty cycle nya itu ketika nilai 256 itu 100%, sehingga didapatkan duty cycle nya 75% dari perhitungan. Nah, untuk hasil dari tampilan pada osiloskopnya, nah di sini sebelumnya saya menggunakan Proteus karena alasan yang sudah saya sampaikan tadi. Di sini untuk hasil dari osiloskopnya yaitu duty cycle-nya untuk frekuensinya terukur 31 kHz. Nah, untuk duty cycle-nya di sini 24 mikrosecond, 1/24 itu dapatkan 24 kHz. Nah, 24 kHz dibagi 31,25 sesuai teori dan didapatkan duty cycle-nya 76,8%. Sehingga untuk T high-nya itu 24 mikrosecond, untuk T low-nya 7 mikrosecond dan T totalnya 31 mikrosecond. Nah, dari hasil frekuensi pengukuran dan juga duty cycle baik secara perhitungan maupun pengukuran itu kan memiliki perbedaan nilai sehingga memiliki sebuah error. Nah, untuk perhitungan persentase errornya yaitu seperti berikut. Untuk perhitungan persentase error untuk frekuensi itu didapatkan 0,8% errornya, dan untuk perhitungan persentase error untuk duty cycle-nya didapatkan persentase error 2,4%. Nah, di sini perbedaan antara pas korek PWM untuk TOP 0xFF dan TOP 0CR0A itu adalah untuk pas korek PWM dengan TOP 0xFF itu nilai dari frekuensinya tidak bisa diubah-ubah, jadi auto langsung 31,25 kHz. Sedangkan untuk pas korek TOP 0CR0A nya itu frekuensinya bisa diubah-ubah. Itu mulai dari 0 sampai 255 ya, seharusnya di sini 255. Nah, tetapi di sini sebagai pembagi. Sehingga semakin kecil nilai range yang diberikan justru nilai frekuensinya itu semakin besar. Jadi semakin di atas dari nilai 31,25 kHz. Untuk selanjutnya yaitu percobaan 2 PWM fast 8 bit on timer 0 untuk TOP 0xFF. Ini sama, include yang digunakan AVR-IO. Terus di sini dalam main program tetap sama. Yang membedakan itu adalah penyetingan pada pengaturan sinyal yang digunakan atau waveform generation mode bit descript mode bitnya. Jadi pada mode bitnya itu yang dirubah adalah yang tadinya itu pas korek, nah diubah menjadi fast PWM. Caranya kita lihat pada tabel ini. Nah, untuk fast PWM ya ini, untuk nilai yang diberikan yaitu WGM 00 dan juga WGM 01 itu bernilai hack agar mampu fast PWM dengan TOP 0xFF. Nah, untuk menentukan agar bisa non inverting yaitu COM 0A1 nya itu harus bernilai hack. Jadi seperti itu. Yang selanjutnya bawahnya 0CR0A 192. Jadi
Di sini sama tadi untuk menentukan duty cycle agar 75%. Dan hasilnya dari pengukuran oscilloscope. Nah, di sini saya menggunakan PixieMlab ya. Kalau menggunakan pas korek tadi saya menggunakan Proteus, tapi untuk fast PWM ini saya menggunakan PixieMlab untuk mengukur dari output PWM-nya. Nah, dari gambar ini didapatkan frekuensinya yaitu 62,5 kHz atau 62500 Hz, dan duty cycle-nya terukur 76%. Untuk positive cycle-nya yaitu 0,012 milisecond atau 12 mikrosecond, negative cycle-nya 4 mikrosecond, dan full cycle-nya yaitu 16 mikrosecond. Nah, karena di sini duty cycle-nya ini 76% sehingga mengalami sebuah error. Nah, untuk pengukurannya untuk perhitungan persentase errornya seperti berikut, dan didapatkan persentase error yaitu sebesar 1,33%. Selanjutnya percobaan 2 BPM fast 8 bit pada timer 0 untuk TOP-nya 0CR0A. Ini include-nya sama AVR/IO. Di sini yang membedakan, nah, port yang tadi kan di sini kan port yang digunakan adalah port D6. Nah, sekarang port D bit 5. Karena port D bit 6 itu adalah 0CR0A terhubungkan 0CR0A, yang mana ini kan 0CR0A nanti digunakan untuk pengaturan frekuensi untuk TOP-nya, sehingga tidak bisa digunakan lagi untuk sebagai PWM output, sehingga harus membutuhkan pin lain atau port lain untuk sebagai output PWM. Nah, di sini saya menggunakan port D bit 5. Di sini sama TCCR0B, TCCR0A, ini penyetingan agar fast PWM dengan TOP 0CR0A non inverter juga berscalar 1. Nah, tabelnya seperti berikut. Nah, ini fast PWM dengan TOP 0CR0A, ini nilai dari WGM 00, 01 dan juga 02 nya itu harus high semua. Jadi ini sudah saya masukkan 01, 00, 02, terus S00 ini berscalar 1, COM0B1 itu non inverting ya, seperti berikut. Nah, untuk frekuensinya, pengaturan frekuensi ini terdapat pada program 0CR0A 250. Nah, karena frekuensinya itu kalau 25562 Hz atau 62,5 kHz, maka ketika 250 itu didapatkan hasil yaitu 63,75 kHz. Terakhir, program yang terakhir adalah 0CR0B sama dengan 192. Ini digunakan untuk melakukan pengaturan terhadap duty cycle dari fast PWM untuk TOP 0CR0A nya. Nah, diketahui ketika 256 itu 100%, sehingga didapatkan seperti berikut. Duty cycle-nya 75%. Untuk hasil tampilannya itu, ini hasil tampilan dari PixieMlab-nya. Untuk frekuensinya terukur 63636 Hz atau 63,636 kHz. Untuk duty cycle-nya 77%, positive cycle-nya 12 mikro, negative cycle-nya 4 mikro. Untuk T total atau full cycle itu 16 mikro. Karena di sini kita lihat antara frekuensi pengukuran dan juga perhitungan, dan juga duty cycle antara perhitungan dan juga pengukuran itu mengalami sebuah perbedaan, maka di sini menghasilkan sebuah error. Nah, untuk perhitungan persentase errornya ini, di
Didapatkan untuk persentase error frekuensi itu 0,18 dan persentase error untuk cycle 2,67. Untuk perbedaan antara fast PWM untuk TOP0FFF dan TOP0CR0A itu sama seperti yang fast correct tadi. Jadi untuk TOP0FFF itu frekuensinya tidak bisa diubah-ubah. Jadi pakem 62500 Hz. Nah, sedangkan untuk 0CR0A itu bisa diubah-ubah mulai dari 0 sampai 255. Jadi tapi semakin besar nilai dari range yang diberikan, untuk semakin kecil nilai range diberikan, justru frekuensinya itu akan semakin besar. Nah, sedangkan di sini untuk perbedaan fast correct PWM dan juga fast PWM, nah itu adalah nilai dari frekuensi fast correct itu setengah dari nilai frekuensi fast PWM untuk satu gelombangnya. Dapat dilihat tadi kan kalau menggunakan fast correct itu frekuensinya adalah 31,250 kHz secara teori, sedangkan untuk fast PWM itu 62500 Hz atau 62,5 kHz seperti itu. Dan percobaan terakhir yaitu percobaan 3 PWM fast 8 bit on timer 0 and inverting ya untuk TOP0XFF. Nah, sebenarnya ini hampir sama ya seperti percobaan 2, tapi di sini dilakukan penyetingan untuk arah dari sinyalnya atau dari sinyal tersebut, yaitu diubah menjadi inverting. Yang tadi kan non inverting, sekarang inverting. Nah, perubahannya yaitu terdapat pada DCCR0A. Nah, yaitu yang tadi itu kan cuma underscore BB com 0A1. Nah, kalau inverting itu harus ditambahkan underscore BB com 0A0. Jadi seperti berikut. Nah, untuk inverting mode ini com 0A0 dan 0A1 nya itu harus bernilai 1 semua ya, agar bisa inverting mode. Untuk pengaturan fast PWM nya sama ya, fast PWM 0XFF untuk TOP nya itu WGM00 nama 01 nya bernilai 1. Duty cycle nya jika dihitungkan 75%. Nah, dikarenakan inverting maka duty cycle nya itu menjadi 25%. Jadi seperti dibalik gitu. Jadi kalau non inverting itu 75, maka inverting itu duty cycle-nya menjadi 25. Sedangkan ketika misalnya itu 60 untuk duty cycle-nya ketika non inverting, nah jika dijadikan menjadi inverting itu menjadi 40% seperti itu. Untuk hasil dari pengukuran osiloskopnya seperti ini. Didapatkan di sini frekuensinya 62500 Hz, duty cycle-nya 26%, positif cycle-nya 4 mikro, negatif cycle-nya 12 mikro, full cycle-nya 16 mikro. Nah, di sini untuk frekuensinya sama ya, sesuai dengan teori, yaitu 62,5 kilo sehingga tidak memiliki error. Tapi untuk duty cycle-nya ini memiliki error. Jadi memiliki selisih di sini kalau kita lihat 1%. Seharusnya 25%, di sini 26%. Sehingga memiliki selisih 1%. Nah, tetapi untuk persentase errornya, jika kita lakukan perhitungan, didapatkan persentase error yaitu sebesar 4%. Sangat besar sekali ya. Nah, dan untuk yang terakhir, percobaan PWM fast dengan 8 bit menggunakan timer 0 inverting untuk TOP0CR0A. Ini sama include AVR IO. Nah, bedanya ya ini cuma diubah penyetingan untuk menentukan inverting dan non invertingnya dari sinyal itu ya. Jadi ditambahkan
underscore bvcom0b0. Jadi programnya hampir sama seperti yang percobaan 2 pas PWM yang TOP-nya 0, TOP-nya 0 CR 0A, OCR ya, OCR 0A. Tetapi tinggal ditambahkan ini agar bisa inverting mode. Nah, selanjutnya karena di sini ketika 255 itu nilai F dan nilai XF-nya itu 62500 sehingga frekuensinya itu menjadi 63,75. Nanti duty cycle-nya 75%, tetapi karena inverting menjadi 25%. Hasil untuk osiloskopnya frekuensinya didapatkan 63636 Hz atau 63,636 kHz. Duty cycle-nya 23%. Positif cycle-nya 4 mikro, negatif cycle-nya 12 mikro, full cycle-nya 16 mikro. Nah, karena frekuensi dan duty cycle ini mengalami sebuah perbedaan antara pengukuran dan juga perhitungan, maka timbul sebuah persentase error. Nah, untuk persentase error frekuensi itu hanya 0,18, tapi untuk persentase error untuk duty cycle itu 8%, sangat besar. Nah, untuk perbedaan fase PWM non inverting dengan inverting tadi ya, yang sudah saya jelaskan, jika duty cycle-nya itu terukur pada PWM non inverting itu 75%, maka untuk duty cycle yang terukur pada fase PWM dengan inverting itu adalah 25%. Jadi intinya ya terbalik gitu ya. Dan yang terakhir, ini merupakan foto-foto yang peralatan ini, foto-foto dari peralatan yang digunakan. Ini Pixim Lab-nya, terus ini Visual Studio Code dan juga Automio. Di sini Proteus untuk percobaan pas korek tadi ya. Ya, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah wa ridwan wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.